Berarti masalahnya menjadi rumit kalau sudah tidak murni itu adalah pengembangan pembangunan yang bernuansa ekonomi. Ini sangat kental sekali kepentingan politiknya sehingga menjadi all out untuk pengosongan itu karena itu syarat. Pulau Rempang harus kosong. Endapan untuk pasir kuarsa yang banyak itu bukan di Rempang, ada di Sumeneb, di Tuban, atau di Kalimantan Timur, Kutawaringin, ada di Kalimantan Tengah, ada juga di Asahan, gitu ya, yang disebut daerahnya Luhut, Asahan, itu termasuk besar di satu volumenya, bukan di Rempang, tapi kenapa Rempang pilihannya? Nah, Rempang ini adalah pulau yang berada di Laut Cina Selatan. Itu langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Itu yang menjadi incaran dari kepentingan Cina. Itu. Jadi aspek geostrategisnya ini bisa jadi pangkalan militer, tanda kutip ya. Gitu. Nantinya dari pabrik yang jumlahnya 1.000, 2.000, 4.000 hektar yang tertutup nanti ruang kawasan itu, itu bisa menjadi pangkalan invasi. Itu aspek rakyat Indonesia juga harus ikut membantu karena ini adalah perlawanan pribumi lawan asing dan aseng atau aseng lah dalam hal ini mah. Apa yang sebenarnya terjadi ini, Bang Rizal? Apa yang sebenarnya terjadi dan fenomena penyerahan konsesi Rempang ini ke perusahaan Cina dan PT MEG Tommy Winata ini kira-kira bisa dibenarkan nggak menurut hukum nih? Pandangannya bagaimana, Bang? Ya pasti ya seperti Prof. Teki ya, Prof. Aceng sampaikan tadi bahwa ini sebenarnya tidak benar ya. Akar masalahnya adalah tadi arogansi, atau dalam bahasa tema kita ada oligarki, ada imperialisme, berarti ada nuansa-nuansa politik ya di samping aspek bisnis yang dikedepankan, tapi di belakangnya adalah aspek politik ya. Sebut tadi oligarki, imperialisme. Berarti masalahnya menjadi rumit kalau sudah tidak murni itu adalah pengembangan pembangunan yang bernuansa ekonomi. Nah, untuk ini saya kira tiga hal yang bisa sampaikan pada masalah kenapa atau benar atau tidak itu, aspek yuridis, aspek politis, dan aspek geostrategis. Nah, aspek yuridisnya adalah bahwa penggusuran atau pengosongan tidak berbasis hukum yang kuat, gitu ya. Di satu, kalau tidak ada perintah pengadilan itu dalam pengosongan terhadap yang berhak, atau yang keduanya juga pengosongan itu tidak juga dapat diketahui hak sebenarnya dari BP Batam, dari PT MEG gitu kan, dan juga dari Pemko Batam sendiri tentang hak yang menjadikan mereka punya kewenangan untuk bisa menggusur atau mengosongkan. Ada yang menyebut MEG adalah punya pemegang HGU, ada yang bilang HGB, ada yang bilang lagi HPL, ada yang bilang sama sekali tidak punya sebenarnya katanya hak itu. Jadi ini perlu ada kejelasan. Kemudian BP Batam juga itu konon punya HPL, tapi dari ada seorang yang ikut serta waktu proses itu namanya Profesor Suzairi ya, akademisi dan juga tokoh masyarakat adat yang ikut juga berunding antara masyarakat adat Melayu dengan BP Batam, itu menyatakan yang ada itu hanya SK HPL sementara gitu. Jadi masalah hak yang dimiliki untuk melakukan pengosongan, penggusuran itu sendiri dipertanyakan gitu ya. Jadi ini problemanya. Kemudian masalah hukum lain adalah
bahwa kerjasama antara BP Batam yang dulunya BOB ya, Badan Otorita Batam dengan PT MEG Tommy Winata itu dan juga Pemko Batam itu tahun 2004 dan 2004 itu memang direkomendasi oleh DPRD setempat. Ya. Tapi rekomendasi itu dalam kaitan dengan proyek kawasan wisata terpadu eksklusif. Gitu. Jadi kawasan wisata, di mana ketika itu kawasan wisata penduduk asli atau yang punya hak-hak tradisional Melayu, etnik Melayu yang ada di sana itu dilindungi, tidak diganggu. Gitu. Karena itu memang proyek kawasan wisata 2004 gitu. Dan setelah itu kan timbul kevakuman karena dua hal gitu kan. Yang pertama adalah akan dibangunnya sarana perjudian, ketangkasan yang jadi masalah sehingga itu polisi melarang atau mempermasalahkan hingga tidak jadi, tidak jalan gitu. Kemudian yang kedua korupsi korupsinya Tommy Winata itu 3,6 triliun gitu kan yang diproses di Bareskrim juga, sehingga tidak jelas juga penyelesaiannya. Yang jelas adalah vakum. Tiba-tiba gitu di tahun 2023 gitu ya, terutama kita semua tahu setelah Jokowi bersama timnya ini, menteri-menterinya diundang ke Cina, ke Chengdu gitu ya. Di sana dibuat kesepakatan gitu ya, MOU. Nah, dari kesepakatan itulah ya kemudian secara gerasa gerusu gitu kan harus melakukan upaya-upaya yang dikategorikan clear and clean. Nah, clear and clean ini adalah menggusur dan mengosongkan itu warga, dan proyeknya berubah gitu, bukan kawasan wisata terpadu eksklusif, tapi menjadi Rempang Eco City gitu, yang menjadi sebagian di dalamnya itu ada yang bilang 4.000, ada yang bilang 2.000, sekurang-kurangnya 1.000 hektar itu adalah pabrik kuarsa itu, bahan untuk pembuatan kaca, dan pabrik itu disebut terbesar kedua begitu gitu ya. Jadi berubah sekarang, tapi PT-nya ya yang diberi kewenangan tadi masih PT MEG. Nah, disinilah menurut saya masalah hukum ada, apakah bisa diteruskan gitu kan, rekomendasi DPRD dahulu ya yang akhirnya disepakati kerjasama dengan PT MEG itu tuh kawasan wisata terpadu eksklusif, dengan sekarang yang Eco City yang ada juga industri, jadi kawasan industri. Jadi nggak bisa perizinan lama gitu ya, yang tahun 2024 tiba-tiba dipakai sekarang gitu. Yang dulu memang juga mafia itu, dia menguasai PT MEG, baru cari investor. Itu kan spekulasi sebenarnya, dan itu gaya-gayanya Tommy Winata atau naga-naga yang berkuasa di negeri ini, biasa begitu gitu ya. Jadi awalnya baik-baik dengan penduduk ya, ujung-ujungnya ya penggusuran, pengosongan. Nah ini itu aspek yuridisnya gitu ya. Saya kira akan ada masalah hukum yang bisa digugat. Kalau menurut saya itu bisa digugat ke depan mengenai kedalaman perjanjian yang diadakan antara BP Batam dengan PT MEG, dan peran DPRD-nya di mana. Sekarang ada, memang saya lihat juga ada rekomendasi DPRD yang terbaru 2023. Tapi itu masih merujuk ke rekomendasi DPRD Batam tahun 2004. Gitu. Jadi masih merujuk ke sana. Inilah masalah yang bisa dibongkar ke depan di aspek hukumnya. Yang kedua, aspek politis. Aspek politisnya kita semua tahu, program ini menjadi program atau proyek strategis nasional berdasarkan
Permenko Perekonomian nomor 7 tahun 2023 kan, Agustus gitu ya, 2023 itu pertemuan di Chengdu-nya 27-28 Juli 2023. Jadi penetapan itu adalah proyek atau program strategis nasional itu mendadak gitu, atau dalam rangka gitu ya, kepentingan politik. Terus setelah kerjasama kita dibuat di Chengdu itu ada 3 poin penting dari 8 komitmennya. Yang maksud saya yang poin 5 dari 8 poin itu adalah soal IKN yang diserahkan ke Cina. Gitu ya. Desainernya juga jadi Cina tiba-tiba. Kemudian poin 6-nya adalah ini ya, apa itu two countries, twin parks. 2 negara, menara taman kembar. Jadi menunjukkan betapa eratnya Indonesia dengan Cina, gitu. Itu poin 6. Poin 7, nah ini poin 7 itu adalah aspek kerjasama ekonomi dan teknis yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bahlil dengan membuat penandatanganan perjanjian dengan PT Xinyin atau Xinyin Group Cina itu, yang kemudian jadi pabrik kuarsa di Rempang. Jadi kaitannya dengan kepentingan politik siapa ini? Kalau dalam bahasa tema kita ya oligarki, ya imperialisme, ya Cina itu. Karena oligarki kita ini dikendalikan Cina. Gitu, dan begitu juga dengan siapa? Kolonialisme yang sekarang berkuasa terhadap negeri dan ekonomi negeri ini, gitu. Jadi itu aspek politik ya. Jadi mau tidak mau ini sangat kental sekali kepentingan politiknya, sehingga menjadi all out untuk pengosongan itu, karena itu syarat. Pulau Rempang harus kosong. Ya, itu kepentingan politik supaya dia bisa berkuasa penuh. Bagaimana ada satu proyek di dalamnya ada 16 kampung adat Melayu tua. Oh, itu sangat mengganggu itu. Karena itu syaratnya harus dilepaskan. Nah, itu aspek politis. Yang ketiga, ada aspek geostrategis. Nah, kalau sudah politis pasti geostrategis. Nah, geostrategisnya begini, saya lihat ini kalau endapan untuk pasir kuarsa yang banyak itu bukan di Rempang, ada di Sumeneb, di Tuban, atau di Kalimantan Timur, Kutawaringin, ada di Kalimantan Tengah, ada juga di Asahan, gitu ya, yang disebut daerahnya Luhut, Asahan, gitu. Itu termasuk besar di satu volumenya, bukan di Rempang. Tapi kenapa Rempang pilihannya? Nah, Rempang ini adalah pulau yang berada di Laut Cina Selatan. Itu langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Itu yang menjadi incaran dari kepentingan Cina. Itu. Jadi aspek geostrategisnya ini bisa jadi pangkalan militer, tanda kutip ya. Itu nantinya dari pabrik yang jumlahnya 1.000, 2.000, 4.000 hektar yang tertutup nanti ruang kawasan itu, itu bisa menjadi pangkalan invasi. Itu aspek geostrategis gitu ya. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan, sehingga wajar bahwa penduduk asli, pemegang hak-hak tradisional yang sudah menempati sejak tahun 1834 melawan gitu, karena ini dimensinya sudah banyak. Sudah banyak. Rakyat Indonesia juga harus ikut membantu, karena ini adalah perlawanan pribumi lawan asing dan aseng, atau aseng lah dalam hal ini mah, bukan asing yang lain. Ya, saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.